Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Arif. Oke, ini lama tak jumpa. Rasanya Ya, udah berapa tahun, Mas ya? Udah agak lama ya? saya udah hampir 1 tahun, sudah 1 tahun di sini. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi Faizen, Mas Ali Ya, ini sebenarnya adalah mahasiswa dari ilmu hadis ya. Ilmu hadis, tapi ya, sekarang dia sambil ngambil kuliah itu di Madinah. Bener nggak, Mas ya? iya, benar, benar Itu Pak. di kampus apa dan sudah berapa lama ke sana, Mas? Di sini di Madinah itu saya ngambilnya di kampus Universitas Islam Madinah dan Universitas sekarang Islam sudah Madinah. dan sudah berjalan 1 tahun, 1 tahun sini sudah berjalan. Oh, sudah berjalan 1 tahun dan memang Ya, sudah tinggal di Madinahnya 1 tahun sejak itu ya. iya dari Februari tahun lalu sampai sekarang Maret. Jadi Oke, sudah jadi 1 tahun. sempat dulu di ilmu hadis, tapi statusnya masih mahasiswa ilmu hadis ya sekarang ya. Sampai sekarang saya masih mahasiswa ilmu hadis karena sekarang masih mengerjakan skripsi Pak Arif. Ya, jadi Iya, jadi sekarang karena sudah ibaratnya double degree ya. Jadi iya, sempat studi di ilmu hadis dan sekarang masih tercatat ya, sebagai mahasiswa ilmu hadis. Dan alhamdulillah tahun kemarin keterima di Universitas Islam Madinah dan berangkat ke Madinah ya. iya, Berarti di sana mulai semester baru ya? iya. Kalau di sini mau memulai dari semester baru lagi. Dan alhamdulillah sekarang sudah semester 3, masuk semester 3. Oh, kalau di kita ini semester genap ya. Di sana ganjil ya, semester 3 ya. Iya, iya. Oke, ngambil apa Mas di sana, Mas Ali? Saya di sini ngambil Fakultas Al-Quran. Oh, fakultas namanya Iya, Fakultas Al-Quran. Kalau jurusannya Fakultas ada Al-Quran. spesifiknya? Jurusannya, jadi kalau di sini untuk S1 itu tidak dijuruskan. Jadi fakultas Oh, kita yaitu sebagai sama ya. kita Jadi, belajar ya semuanya sama. Jadi iya, misal iya, iya. di Fakultas Syariah itu belajarnya tentang fikih, usul fikih dan lain-lain. Kalau misalnya di Hmm, hmm, hmm. Fakultas Dakwah kita belajarnya tarikh atau sejarah dan tauhid. Hmm, Kalau hmm, di hmm. hadis ya hadis, kalau di Al-Qur'an, Al-Qur'an dan qiraat seperti itu. Oke, ini nanya sedikit ini sebelum nanti kita masuk tentang Ramadan ini, tentang studinya ya. Ya, boleh. Apa yang bedakan Mas belajar di Madinah dengan Ya. terutama di Yogyakarta di Indonesia ya? Sebenarnya kan sama-sama Eh, di fakultas atau jurusan yang keislaman ya. Nah, itu bedakannya yang paling mencoloknya apa? Mungkin bahasa pertama ya. Ya benar, kalau bahasa sudah pasti karena di sini kan pengantarnya bahasa Arab, lalu pengajarnya itu adalah orang Saudi atau bukan Saudi tetapi apa Hmm. native speakernya kan dengan bahasa Arab, Hmm. walaupun native speaker tapi tetap berbahasa Arab dosennya. Terus selain itu juga teman kan dari berbagai Hmm, hmm, hmm. negara, terutama di fakultas saya itu karena orang Indonesia sedikit, jadi saya sering sekelas cuma sendiri Ustaz. Oh Sekelas gitu. itu hanya iya sendiri orang Indonesia karena sedikit yang mengambil juga gitu. Lalu di sini itu kalau S1 itu lebih dikuatkan kepada pemahaman atau penguatan materi atau hafalan. Nah, Hmm. itu penguatan materinya itu salah satunya dengan hafalan matan-matan atau hafalan Hmm. pelajaran itu. Pelajaran itu dihafal. Tetapi di sini bedanya dengan di Indonesia itu S1 di sini tidak ada skripsi. Oh, tidak ada Itu skripsi ya. Jadi hanya semacam imtihan, ujian akhir hanya dan itu akhir, tugas akhir. ya, jadi tidak ada tugas akhir semacam membuat makalah atau ini ya, apa namanya? Skripsi ya, tesis segala macam Iya, itu ya. jarang, jarang sekali, Jarang. Pak. Iya, iya. Nah, dengar-dengarnya masuk Universitas Islam Madinah tuh sulit ya. Dan tadi justru di Fakultas Ya, Quran itu jarang orang Indonesia, bahkan mungkin di Fakultas apa namanya di Universitas Islam Madinah itu juga jarang orang Indonesia ya. kalau orang Indonesia ini justru di sini termasuk mahasiswa terbanyak. Kalau Oh, terbanyak. dibandingkan dengan negara lain, iya, Indonesia itu banyak. Oh. Jadi karena dilihat mungkin karena penduduk Muslim di Indonesia itu banyak, makanya
Kuotanya banyak. apa ya, universitas memberikan kuota banyak kepada Indonesia, tetapi setiap fakultas itu beda-beda jumlah mahasiswanya. Yang paling Beda-beda. banyak itu di syariah, fakultas syariah Syariah kalau ya. orang Indonesia. Ya itu. Iya, sedangkan di Quran itu nggak apa namanya apa namanya di Fakultas Quran tidak terlalu banyak ya. Ya, peminatnya sedikit kalau fakultas Al-Quran dan hadis itu sedikit peminatnya. Kalau Oh, dibanding sedikit syariah dan peminatnya ya. fakultas dakwah. Ya, Ya, asumsi saya pertama syariah memang banyak, kemudian studi Al-Quran atau tafsir itu banyak. Ternyata juga nggak terlalu banyak ya kalau di Quran ya, apa ya, namanya Fakultas Quran ya. ya, Nah, kemarin ya Pak. Mas itu bisa lolos itu lewat jalur tes atau murosalah proposal atau apa ya kemarin waktu itu, Mas Ali? Alhamdulillah itu kalau kemarin saya Ah, itu hanya dari proses murosalah atau apa namanya, oh, upload berkas itu kan, unggah berkas berkas. di web kampus. Dan alhamdulillah ketika itu nunggu sekitar 1 tahun lebih sedikit, dan ya 1 tahun lebih sedikit itu tiba-tiba udah, kalau di situ diterimanya namanya tamakobuluka, atau selamat Anda telah diterima, seperti itu. Jadi Tanpa ada benar-benar, tes wawancara, ya, tanpa kalau tanpa wawancara ada tes nggak ada. wawancara atau skor hafalan nggak ada, tes hafalan nggak Nggak ada. ada, hanya Oh, itu dengan berkas-berkas. Seperti itu. jadi Ya, maksudnya alhamdulillah. semudah itu ya dengan berkas asalkan memang eligible, apa namanya berkas-berkas kita memang sesuai ya. Benar, iya. Jadi kalau Mm-mm. sekarang itu memang Pak Arief, eh, di kampus-kampus Arab Saudi itu semua pendaftaran itu lewat satu jalur. Jadi memang pemerintah, Oh iya, eh, apa namanya, one gate system Kementerian ya. Pendidikan, ya benar itu Mm-mm. sudah memusatkan pendaftaran semua kampus di Arab Saudi lewat satu jalur. Nah itu satu jalur itu link, nanti kita upload berkas segala macam, unggah berkas di situ. Setelah itu kita hanya tunggu pengumuman, seperti itu. Jadi Oke. sekarang memang seperti itu Tapi di semuanya. situ juga melampirkan tidak hafalan berapa minimal juz atau ada kayak semacam syahadah kita hafal berapa juz. Ada. Jadi kalau kita punya prestasi apapun tidak harus hafalan, Pak. Jadi prestasi apapun, terutama ya kalau Ya, misalnya ada berhubungan dengan apa, dirasat Islamiyah, boleh kita cantumkan prestasi. Misalnya di ya, prestasi ya, yang di ya, bidang ya. sains juga bisa, karena bisa masuk ke Oke, fakultas umum juga bisa, benar-benar. seperti itu. Oke, nah kalau boleh kasih salah satu mungkin dalam asumsi mungkin Ya, yang dipikirkan Mas Ali yang membuat berkasnya Mas Ali itu powerful sehingga itu yang dilirik orang termasuk mungkin apa ada prestasinya atau apanya yang menurut Mas Ali itu yang itu kemungkinan ini yang memperkuat berkas saya diterima. Apa kira-kira Mas Ali? kalau menurut saya itu ijazah, Pak. Karena ijazah itu Ijazah kan dari Ah, ah. kan dulu saya SMA-nya di Gontor. Saya dulu Oh, pondok di Gontor. Gontor, dan Mm-mm. Gontor itu sudah punya muadalah. Muadalah itu MOU, Benar-benar ya bahasanya MOU MOU itu dengan ya. Madinah, seperti itu. Dan ada surat penguat itu namanya syahadah, tazkiyah, Iya, tazkiyah. Nah itu surat iya, penguat iya, itu iya. saya ngambil pertama dari alumni Madinah, itu pimpinan pondok Gontor itu Pak Yai Hasan Abdul Oh, Sahal. iya, iya, Terus iya, yang iya, iya. kedua dari alumni juga dari Ustadz di Gontor, seperti itu. Jadi itu Artian salah satu memang penguat terima. Artian memang jaringan Gontoriyah juga emang kuat di situ ya. Kemudian yang rekomendasi ya, kayak sahadah rekomendasi Iya, itu yang juga memperkuat nah, bahwasanya calon tolabah ini, tolib atau iya, mahasiswa ini juga memang betul-betul layak untuk dipertimbangkan begitu ya. iya seperti itu kurang lebih. Oke, nanti mudah-mudahan informasi ini sangat berharga ya. Nah, ini Iya Mas siap. Ali, ya mudah-mudahan sukses belajar di situ. Nah, sekarang Amin, kita amin. kebetulan kita punya program namanya Ramadan Iya. Around the World. Jadi Oh, Ramadan apa namanya? Ramadan keliling dunia. Tapi iya, iya. keliling dunianya versi virtual dan kita akan menyapa beberapa orang yang dari berbagai macam negara. Nah, kali ini dengan Mas Ali, kebetulan Mas Ali Iya, ingat saya tuh mahasiswa FAI. Dan saya tanya iya. juga ke Kaprodi, masih mahasiswa kita Pak? Nah, akhirnya saya coba kontak itu kan. Nah, Iya, kira-kira Ramadan di Madinah itu seperti apa Mas? Sepertinya itu udah mimpi dari semua umat Islam ya, bisa Ramadan di sana. iya. Kalau Ramadan di sini itu hampir sama dengan Indonesia. Cuma kalau di sini kan pasti
yang kita cari itu kan keutamaan Benar. tempatnya di Iya, Madinah, iya. yaitu ya sholat di Masjid Nabawi itu dapat apa 1000 lebih baik daripada Mm-mm. lebih baik daripada Masjid-masjid. 1000 kali sholat di masjid yang lain seperti itu Ah. di Madinah. Tapi kalau dari keadaannya itu biasanya masuk kelas atau kerja mungkin jadi diundur agak lebih siang seperti itu, dan itu Oh. dari keputusan pemerintah dari raja Mm-mm. lalu ke pemerintah. Jadi mungkin kerja sama masuk kelas kita ini jadi agak siang, sekarang masuk kelas jadi jam 10 yang tadinya jam 8 jadi jam 10 Ah, seperti itu. iya, 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 iya. Karena Jadi untuk memang, istirahat. jadi memang ada pengaturan jam kerja atau jam belajar yang itu bisa lebih Ya, siang dan mungkin pulangnya juga lebih cepat ya. benar, pulangnya jadi jamnya dipotong jadi lebih cepat karena kan Iya, nanti ada taraweh dan lain sebagainya gitu. benar. Jadi Artian ketika menyambut Ramadan hampir setiap tahun dan semua instansi baik pendidikan, pemerintah maupun ya, swasta itu mengatur jam operasional mereka ya. benar, ya, ya Pak. Oke, kalau misalnya agak sama lah namanya puasa semua orang sama ya. Tapi apa Ya. yang menjadi suatu hal yang unik, Mas? Yang mungkin first time in your life ketemu di sana, wah seperti ini. Hal yang unik. Kalau di Jogja nih nggak ketemu yang kayak gini. Nah di Madinah unik sekali kayak gini. Atau seperti apa itu, Mas? Yang unik di sana Kalau selama Ramadan? kalau yang unik bagi saya sih ketika tarawehnya, terutama ketika di Masjid Ah, Nabawi itu suratnya kita apa panjang kan, di Nabawi itu suratnya panjang, benar, dan di situ kan kita bisa sambil apa murojaah. Murojaah. Ya, karena panjang kita bisa sambil murojaah nanti, dan yang unik itu di akhir ketika witir rakaat terakhir itu nanti ada doa kunut, dan doa kunutnya itu bisa sampai 10 menit. Doanya ya doa untuk keselamatan kaum muslimin, untuk keamanan negara. Jadi bahkan Mm-mm. dalam doa kunut itu di sini pemimpin negara itu juga ikut didoakan gitu. Jadi bagusnya di sini seperti itu, Nah, kunutnya itu panjang tetapi banyak doanya itu. Seperti itu. berarti Itu di yang unik akhirnya bagi itu, saya. oh berarti ada, dan itu mungkin hampir belum pernah ketemu ya di Indonesia ada Iya, membaca doa belum pernah kunut. jarang. Oke, Iya, saya juga belum pernah ya. Mungkin barangkali ada Mas Ali ya di beberapa kota, mungkin di masjid tertentu yang ada di Indonesia. Cuman menurut saya ketika tarawih saya belum pernah merasakannya ya. Apalagi sampai dengan iya, 10 menit dan mungkin itu doanya tadi sifatnya universal ya. Seluruh umat iya Islam, benar. kebaikan dunia akhirat, termasuk juga mendoakan pimpinannya ya. Ya, pemimpin rajanya. Nah, kalau Jadi di sana kan apa ya, namanya operasionalnya jamnya lebih cepat nih. Terus kalau sekarang ini lagi libur, di sini iya. Atau sekarang kalau di jam sekolah sekarang masih jam istirahat, karena malam itu apa waktunya itu kan di sini kan malam dikhususkan untuk beribadah gitu kan niatnya. Jadi pagi dikasih waktu sampai jam 10 untuk istirahat. Nanti jam 10 yang tadinya masuk jam 8 jadi masuknya jam 10 kayak gitu. oh gitu. Sekarang Mas Ya. Ali ini berada di kelas atau di asrama atau di mana ini? Ini di asrama di kamar, di Oke, dan kamar. teman sekamarnya orang Indonesia atau orang mana? Bangladesh. Alhamdulillah dapat orang Indonesia. Alhamdulillah Orang dapat Indonesia. satu negara. Iya. Dan dan itu bisa milih sendiri ya, teman-teman kamar, roommate-nya ya. Nggak bisa sih sebenarnya, ditentukan dari kampus, cuma Oh, iya. kebetulan pas dipilihkan dapat sesama orang Indonesia, jadi alhamdulillah gitu. Karena kan kalau beda negara kita susah, pertama komunikasinya, nanti perbedaan apa adatnya gitu. Jadi Ya, ya. alhamdulillah kalau Nanti sama oke, nah Mas Ali, tadi kan apa namanya puasa di sana itu memang seperti suatu hal yang spesial juga, termasuk ya, aktivitasnya juga diatur sedemikian rupa sehingga untuk menyambut ibadah kalau malam itu memang disiapkan. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangannya, Mas, kalau selama puasa di sana? Ada nggak tantangan? Atau justru, wah enak sekali Pak puasa di sini, kayak nggak kerasa saking nyamannya. tantangan di sini sih karena saya fakultasnya Al-Quran, jadi kan banyak Ah, pelajaran hafalan di sini. Jadi oh tantangannya ketika iya ya. puasa ya, ketika puasa ya itu apa namanya
kalau misalnya malam biasanya kita setelah isya langsung ngafal, kita kan di sini Iya, taraweh dulu. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu untuk apa namanya menghafal gitu. Karena kan menghafal ya. biasanya ya saya cari waktu ketika siang kan biasanya saya makan duhur. Nah Mm-mm, karena nggak mm-mm. makan itu bisa dipakai untuk nyicil hafalan buat besok paginya. Karena setiap hari kita ada setoran hafalan Oke, gitu. karena memang fakultasnya spesial fakultas Al-Quran, sehingga memang Ya, ada kewajiban kita untuk menguasai Al-Quran baik secara lisan, ya hafalan itu terutama ya. ya, Ah, ya. dan barangkali lulus dari fakultas Quran wajib menjadi yang hafiz 30 juz ya? Atau tidak ada kewajiban sebenarnya? Iya, wajib. Bahkan masuk itu dites sebenarnya. Ketika masuk Hmm. Fakultas Al-Quran dites 30 juz seperti itu. Oh iya, Jadi berarti yang Mas Ali menguasai ini kan, Al-Quran ya, berarti Mas Ali waktu masuk ini kan syaratnya memang sudah hafal 30 juz ya? iya, iya seperti itu. Cuma waktu itu saya nggak kena tes, Pak. Ketika itu masuk masuk Fakultas Al-Quran karena waktu itu COVID, saya sudah keterima ketika masa-masa COVID. Jadi saya masuk, Masuknya, jadi ya berarti masuknya waktu itu alhamdulillah tanpa bisa tes masuk tes hafalan ya waktu itu ya? tanpa tes. Ya, padahal kalau Jadi Al-Quran itu pasti masuknya itu harus dites, tes hafalan. ada berkahnya. Salah satu musibah COVID kemarin ya. Nah, itu ya. Iya, Nah, Mas Ali, kan kalau di Indonesia kan kita kan kulinernya tuh macam-macam tuh. Yang manis, terutama di Jogja, di Jawa ya. Nah, iya. kalau Mas Ali ini asli mana? Saya asli Purworejo, Pak. Purworejo, Jawa kan. Biasa manis-manis Iya, juga ya, mungkin ada Jawa. asin-asin Iya. juga. Nah, kalau di Madinah kamu sempat shock culture nggak? Mungkin pertama kali kan, waduh, daging semua nih misalnya, nggak bisa, atau roti-roti ya. Nah, selama Ramadan ini makanannya gimana, Mas? Untuk selama puasa di sana? Sih, alhamdulillah enak. Walaupun kalau bisa dibilang ya lebih enak di Indonesia kan. Karena lidah Bener kita ya? lidah Lebih enak di Indonesia. Indonesia ya? Oh iya, iya. Kalau saya bilang lebih enak di Indonesia karena cita rasanya lebih beragam. Cuma kalau di Iya, iya. sini Oh ya gitu ya? eh, makanannya tiap hari daging. Untuk makan beratnya daging. Pasti itu kalau Oh, entah ayam atau daging kambing ikan. atau sapi. Ikan ada Kalau ikan juga jarang ikan. ya? Ikan, ikan, Ikan ikan ada, ada juga ya? cuma saya jarang ngambil ikan. Itu pasti makanan beratnya daging tiga itu. Ikan atau Iya. ayam atau daging sapi atau Kambing. daging kambing. Kalau Oke. makanannya, makanan takjilnya itu pasti roti sama yogurt. Itu. Oh, yogurt ya? Ya sama Oh, ya, air. ya, Kadang ya, air ya. zam-zam juga. Kalau nggak air biasa, air zam-zam. Iya, saya tuh sering lihat di YouTube itu kan ada yang orang Mekah Ya, atau di Madinah ya sering buat shot ya, tentang makanan. ya. Alhamdulillah katanya Nah, ini daging. Wah, itu menurut saya ya. membangkitkan rasa lapar saya ya ngelihatnya itu ya. Dan memang berarti benar ya, tiap hari hampir itu makan beratnya itu daging ya. Iya, Mm-mm. pasti. Pasti daging. Oke, oke, oke. Ini menarik sekali nih Iya, ceritanya nih tentang di sana. Tapi kalau di Indonesia kan Mas gini, di Indonesia kan ada tuh yang iya. orang bagi-bagi makan di Hmm, pinggir jalan, di lampu merah. Nah, kalau di iya. Madinah atau dibagi-bagi atau sebenarnya nggak ada atau tradisinya seperti apa, Mas? Ada bagi-bagi, cuma kalau sampai kayak di lampu merah itu nggak ada. Bagi-bagi di sini itu biasanya di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang mau bagi-bagi. Biasanya di sekitar perhotelan itu. Kawasan perhotelan, di bawah hotel atau di depan toko-toko itu bagi-bagi makanan. Gitu. Atau di dalam Masjid Nabawi juga ada. Resmi kalau itu yang di dalam masjid, resmi dari Masjid Nabawi seperti itu. Kalau di kampus juga ada. Di kampus ada bagi-bagi takjil juga. Pokoknya di tempat yang ada penduduknya nanti di situ ada, cuma kalau yang di jalan-jalan raya enggak, karena di sini kan itu nanti masuk pelanggaran, Oh, nggak masuk boleh pelanggaran. ya. Jadi apa nyebrang di jalan raya yang besar itu masuk pelanggaran, nggak boleh karena kan Iya, ya. mungkin mengganggu lalu lintas seperti itu. Benar-benar. Dan di sana orang termasuk yang cukup taat ya untuk berlalu lintas. Iya, Motor-motor mungkin jarang ya, jarang di sini kan mobil ya, dan mobil sepi di ya. sini tuh lalu lintas jarang, macet kayak di Jogja itu jarang banget. Di sini Iya ya ya. lalu lintas macet itu paling ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha aja, ketika Hmm. setelah sholat idnya itu. Kalau hari-hari biasa
alhamdulillah ya lancar, nggak macet-macet di sini. Iya, iya. Oh, jadi kalau di Indonesia kan serba ada kalau di jalanan itu. Orang Iya, jualan, tukang parkir, jualan koran, apalagi Ramadan ini takjil, iya, gerobak benar. pada nangkring di sana, misalnya ojol-ojol juga pada ngetem di situ ya. Jadi Iya, Indonesia tuh memang eh, s- jalan itu sebuah kehidupan ya. Tapi justru di sana cukup teratur ya. iya, ya, Oke. karena ya gitu kalau di Indonesia kan apa Ah, cara menyambut apa Ramadan itu ya dengan takjil, dengan apa namanya semarak, ngadakan acara-acara atau apa jalan-jalan dihias gitu. Yaitu setiap negara punya cara berbeda untuk menyambut Ramadan kan. Kayak gitu. oke. Mas Ali, oh ya tadi saya lupa nanya. Itu kalau Iya, di Madinah itu ya. orang tarawih itu 23 rakaat ya? Atau 11 rakaat? Atau beda-beda masjidnya? Kalau dulu itu katanya sampai 20 rakaat yang dulu sebelum COVID. Tapi sekarang Iya, 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 sekarang iya. itu kita sholatnya 13 rakaat sama witir 3. Jadi Oh, 10 13 rakaat. rakaat ya? Ya, 13 10 rakaat ya? rakaat. Iya, Tarawih. 13, 10-nya tarawih, 3-nya witir. Oke, kalau di Indonesia kan umumnya kadang ada yang 11 atau 23. Ya, Di ya, Islamic Center atau di masjid-masjid Muhammadiyah seringnya 11 ya. Kalau di 11. Gontor dulu tuh 23 ya. Di Gontor dulu ya. 23 kalau di kantor. Tapi cepat. Oh, cepet ya. Iya, Oke, kayak nah cepat. terakhir Mas Mas Ali, Ya, nama lengkapnya ini Mas Ali Akbar Hasan ya. Ali Akbar Al Hasan. Ari Akbar. Oke, kira-kira apa harapan kamu di bulan suci Ramadan ini? Harapan saya ya di bulan suci ini bisa lebih baik, bisa lebih banyak apa berlama-lama dengan Quran, bisa lebih mentadaburi lah. Terutama karena saya di Fakultas Quran, jadi eh, kita ketika membaca bisa lebih mentadaburi Quran dari maknanya, dari ayat-ayatnya seperti itu. Dan semoga ya dilancarkan studinya di sini maupun yang di Indonesia. Amin, Seperti amin, itu. amin, amin. Nah, ini Ya, jadi Faizan perlu didengar nih nasihat dari Kak Ali. Nah, ya saya manggilnya Kak Ali aja ya. Kalau ditujukan ke Faizan ya. Jadi ya. Kak Ali ini luar biasa. Jadi kita doakan ya semoga lancar studinya dan Ramadan Amin. kali ini sebagaimana doa Mas Ali agar kita dekat dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an menerangi diri kita. Kebetulan Mas Ali ini Ya, juga ngambil di Fakultas Quran sehingga mudah-mudahan nanti menjadi ahli Quran ya, baik itu amin. dari sisi kemampuan menguasai hafalan maupun juga memahami maknanya dan kita juga bisa Ya, nanti mendapatkan manfaat. Nah, terakhir Mas Ali, mungkin boleh menyampaikan salam-salam buat Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam. Nah, nanti ini kita akan sebarkan salamnya ini dari Mas Ali Akbar Al Hasan, mahasiswa FIUAD ya, dan sekaligus ya. mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Salamnya gimana ini, Pak? Maksudnya Saya nggak tahu juga. Ya mungkin apa pesan apalah untuk Sivitas Akademika dari FAI, boleh ke mahasiswanya, boleh ke dosennya. eh, kalau untuk mahasiswa lebih rajin lagi dalam belajar karena apa belajar kan kita nggak mengenal umur, nggak mengenal waktu, dimanapun kita Betul. bisa belajar dan di setiap keadaan itu bisa jadi suatu pembelajaran untuk kita. Jadi dan tidak penting kita Masya belajar, Allah. eh, bukan tidak penting apa namanya, belajar di luar negeri atau di dalam negeri itu selama kita sama-sama tekun itu bisa sama-sama mampu gitu, bisa sama-sama menguasai materi atau pelajaran yang kita pelajari seperti itu. Jadi dimanapun kita berada tetap belajar seperti itu. Oke, Kalau mantul untuk sekali nih. dosennya, Nah, untuk dosennya apa nih? dosennya apa ya? Cukup dikirimi kurma aja ya. Kalau dosennya semoga tambah tambah banyak, terutama ilmu hadis dosennya semoga tambah banyak. Biar biar lebih beragam dosennya. Terutama ditambah dosen yang ibu-ibu atau perempuan ya, karena semuanya bapak-bapak semua ya. Iya, bapak-bapak semua di ilmu hadis.
Dan supaya nggak kebanyakan jam, kasihan dosen di ilmu hadis sedikit Nah, banyak jamnya. Masya Allah. Ini terima kasih sekali Mas Ali Ya, Akbar Alasan ya sudah meluangkan waktunya. Ini kan sebenarnya ya, sedang sibuk sekali, apalagi mau imtihan nanti kan. Masuk ya. Fakultas Quran banyak hafalannya. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan juga konten ini juga Amin. ya barangkali bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa kita, siapapun itu yang Amin. menonton video ini, terutama Mas Ali Amin. ini sosok yang menurut saya baik sekali sehingga menjadi inspirasi bagi anak-anak FAI dan semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ya. Ya mudah-mudahan lancar Amin. Mas studinya Amin. dan Amin. Ramadan Makasih. menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk Amin. hari-hari dan bulan-bulan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya, selamat Mas.